Mengunjungi ayahnya yang sakit, seorang penulis kembali teringat akan kenangan masa kecilnya dengan saudara kembarnya sendiri, di mana saat usianya 15, penulis muda itu sempat berpusreng dengan kembarannya itu cuy. Wah asli sih, alik kalau begini. So tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Seorang penulis bernama Ned berusia 40 tahun tengah berkendara untuk menuju ke rumah orang tuanya yang sedang sakit bersama tunangannya yang bernama Tony. Singkat cerita, setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, mereka pun sampai di rumah masa kecil Ned. Ned pun disambut hangat oleh adiknya yang bernama Sally. Ned lantas memperkenalkan Tony dan bilang kalau mereka akan segera menikah. Karena ayah mereka udah tidur, Ned dan Tony pun beristirahat di kamar masa kecilnya dulu. Dan sebelum tidur dia pun melihat-lihat kamar kembarannya yang bernama Cat. Singkat cerita, pada pagi harinya, Ned mengenang saudara kembarnya yaitu Cat. Cat ini dulu adalah orang yang paling sering mengerjainya dan juga usil kepadanya. Tapi kadang si Cat ini tuh menunjukkan ketertarikannya juga cuy sama Ned yang saat itu belum ngerti apa-apa. Keesokan harinya ketika ayahnya sudah bangun, Ned dan Tony menemuinya. Sang ayah diketahui memiliki penyakit jantung dan hanya diurus oleh Sally adiknya. Dari meja samping tempat tidur, Tony menemukan foto Cat dan hal itu membuat Ned dan Bruce seketika terdiam. Lalu ketika sedang menjemur pakaian, Sally mengobrol dengan kakaknya dan bilang kalau Bruce ayahnya sudah menunggu kejadian ini selama 20 tahun. Dia sangat ingin Ned menikah dan memiliki buah hati. Ned pun menghiraukannya dan berbalik tanya apakah dia mau menemaninya berkeliling. Sally pun menunjukkan bahwa danau tempat mereka bermain dulu telah mengering sejak 5 tahun lalu. Sally juga cerita kalau dulu Cat selalu berenang di danau itu hampir setiap hari. Dan lagi-lagi mendengar nama Cat, pria itu kembali terdiam. Ketika makan siang, Tony bertanya di mana keberadaan Cat. Sally pun menjawab bahwa kakaknya itu telah lama berpulang. Mereka pun akhirnya makan bersama sembari Sally menceritakan bahwa Cat adalah saudara kembarnya Ned. Setelahnya pasangan itu pun menuju ke sebuah gudang milik ayahnya dulu. Dan dia cerita kalau di tempat ini dia menemukan jasad abangnya yang bernama Cliff yang udah jadi gantungan kunci. Dia juga cerita tentang kejadian yang menimpa Cat adalah karena sebuah kecelakaan mobil. Lalu tepat di tengah malam Ned terbangun dari tidurnya. Dia lalu menuju ke ruangan kerja sang ayah dan menemukan medali milik Cliff. Dan seketika teringat akan kejadian masa lalunya. Dan pria itu pun memutuskan untuk menulis cerita tentang masa lalunya atau biografinya. Lantas pada keesokan harinya Ned terbangun agak siang dan dia menemukan surat dari Sally yang bilang kalau dia akan pergi selama beberapa hari dan Ned diminta untuk menjaga Bruce. Namun setelah membaca, pria itu malah kembali melanjutkan menulis ceritanya. Hari itu sang ayah mendapat kabar dari kepala sekolah bahwa teman-temannya banyak mendapatkan beasiswa. Namun di sini Cat membela dan bilang kalau teman-temannya bisa fokus belajar karena dia punya banyak waktu luang. Sementara Ned, Cat dan juga Cliff harus membantu pekerjaan ayahnya. Cerita pun berhenti ketika Bruce datang dan bertanya sebenarnya apa yang terjadi pada Cliff. Saat itu sebenarnya Ned berada tak jauh dari sana. Ned mengatakan bahwa Cliff berusaha menghindari kanguru. Namun yang terjadi dia malah mengalami kecelakaan yang lebih parah sampai menyebabkan Cat berpulang. Dia mengetahui bahwa Cliff sebenarnya masih selamat. Namun melihat Cat yang udah nggak bernyawa, Cliff malah turut mengakhiri hidupnya. Bruce bertanya kenapa Ned melarikan diri setelah kejadian itu. Dia nggak menjawab dan mengalihkan perhatiannya kepada Tony yang sedang berada di luar. Ned kemudian keluar dan malah main banteng-bantengan sama Tony. Lalu pada siang harinya, Tony mendapati Ned yang tengah bekerja. Untuk menarik perhatiannya, Tony pun nawarin Ned untuk berpusreng dengannya. Dan ya, Ned pun langsung berhenti menulis seketika. Dan ketika itu bukannya malah diam-diam, si Tony malah mengeraskan suaranya supaya kedengeran sama bapaknya yaitu si Bruce. Lantas pada sore harinya sebuah alarm berbunyi. Ned gak mendengar karena dia sedang berada di danau yang mengering dan lagi nabun sampah. Si Bruce mencoba untuk berdiri dan mematikan
pesan alarm. Namun pria itu malah terjatuh. Untungnya Tony cepat datang dan segera membantunya. Sejak saat itu Tony pun mulai mengurus bapak calon mertuanya, bahkan sampai menggantikan pakaiannya yang kena tumpahan. Bruce bertanya mengapa Tony mau menjadi kekasih Ned. Dia bilang bahwa seharusnya Tony berada di Hollywood dan menjadi seorang aktris. Tony pun tersanjung dipuji seperti itu, karena sebenarnya cita-citanya memanglah menjadi seorang aktris. Sesaat kemudian Ned masuk rumah dan kemudian menuju ke kamar masa kecilnya. Ketika di kamar mandi dia kembali teringat kala itu dia nggak sengaja masuk ke kamar mandi, padahal ada Kate yang lagi jebar-jebur. Kate pun marah dan langsung mengusirnya. Namun setelah itu mereka kembali berbaikan. Kate cerita kalau dia nggak suka menjadi tua dan keriput. Dia selalu ingin menjadi anak-anak yang kerjanya cuma main sepanjang hari. Ned saat itu hanya bisa terdiam karena masih nggak enak dari kejadian tadi. Tapi tiba-tiba Ned malah ngacung cuy burung puyuhnya. Kelihatan lagi sama si Kate ya kan. Lantas di malam harinya Ned menyiapkan makan malam untuk tunangannya itu. Namun ternyata saat itu Tony malah sedang membaca tulisannya yang menceritakan betapa canggungnya Ned dan Kate ketika itu. Ned pun langsung bilang kalau itu hanyalah cerita karangan. Namun Tony nggak percaya cuy. Tony pun akhirnya marah-marah setelah mengetahui masa lalunya yang sangat menjijaikan itu. Ned yang kesal akhirnya memberi sebuah bogem kepada Tony. Namun dia langsung minta maaf dan bilang kalau dia nggak sengaja. Tony yang udah kadung marah akhirnya pergi dari sana. Ned kembali teringat setelah kejadian yang memalukan itu. Dia menuju ke garasi ayahnya dan bersembunyi seharian. Namun tiba-tiba Kate menemukannya. Ned pun langsung menjelaskan kalau dia sebenarnya nggak tertarik pada Kate. Namun di sini Kate menghiraukannya seakan nggak pernah terjadi apa-apa, biar mereka nggak canggung lagi dan bisa main bareng lagi. Ned kemudian terbangun di malam harinya dan mendengar suara mobil yang melaju pergi. Ya, itu adalah Tony yang memutuskan untuk menyudahi hubungan mereka. Ned lalu meminjam mobil Bruce untuk mengejar Tony. Namun karena panik dan keadaan jalan yang gelap, pria itu malah masuk ke sebuah kubangan. Dengan mobil yang stuck di kubangan, Ned pun akhirnya balik jalan kaki dan baru sampai rumah ketika udah jam 8 pagi. Anjir lah, lumayan juga ya jalannya. Dan ketika udah di dalam, Ned pun langsung mengurusi ayahnya. Cerita kemudian flashback di mana malam itu Ned tiba di rumah larut malam setelah minum bareng teman-temannya. Sementara saudara kembarnya terpantau lagi berada di dapur. Karena takut ketahuan teler, Ned pun mandi di danau miliknya biar sadar dulu. Namun tiba-tiba Kate mengikutinya dan berenang bareng pula dengan Ned. Kate lalu membahas soal kejadian kemarin. Dia mengatakan bahwa dia ngerasa nggak apa-apa kalau Ned bisa ngacung karena dirinya. Kate kemudian nawarin Ned untuk menggapai semongkonya dan berjanji akan merahasiakan kejadian ini dari siapapun. Tentu aja Ned awalnya menolak dan mencoba mencari topik pembicaraan yang lain. Namun pada akhirnya pria itu pun mau, namun malah kebablasan sampai mereka jadi berpusreng untuk pertama kalinya. Setelah itu Kate merasa sangat senang dan dia menikmatinya. Dan kemudian dia berpesan untuk menganggap dirinya adalah orang lain aja. Setelah kejadian itu Ned mencoba menjauhkan diri dari Kate. Namun dia nggak bisa ngelakuin ini terus-menerus karena mereka selalu makan malam bersama. Kembali ke masa sekarang di mana ayahnya mengalami kejang setelah bantalnya terjatuh. Untungnya Ned cepat datang dan langsung membangunkannya. Ned mencoba memberikan perhatian, namun sang ayah ternyata hanya ingin diperhatikan oleh Sally adiknya. Pria itu kembali menulis ceritanya. Namun gak lama kemudian sang ayah memanggilnya. Bruce menanyakan di mana Sally berada. Ned pun bilang bahwa Sally akan segera pulang. Ketika itu Bruce berasumsi bahwa Ned akan segera pergi ketika Sally datang. Namun Ned bilang kalau sepertinya dia akan menetap lebih lama dan menyelesaikan tulisannya terlebih dahulu. Ned lalu membawa Bruce berjalan keluar dan menceritakan sebagian dari karya tulisnya, tapi bukan yang bagian itunya. Sang ayah kemudian berbalik cerita bahwa dia sebenarnya mencoba untuk memunculkan peran ibu dalam dirinya setelah ibu mereka meninggal dunia. Namun semakin dia mencoba, anak-anaknya malah semakin terlihat gak suka dengannya. Ned lalu kembali teringat dengan masa lalunya.
Di sebuah pesta, dia bersama dengan Kate saling bertatapan dan mereka berbicara dari hati ke hati. Setelah itu, Kate mencoba mengajaknya untuk pergi ke suatu tempat yang lebih private. Namun di sini Ned menolaknya dan langsung mengajak seorang temannya yang bernama Tamara. Ned pun menciumnya di depan mata Kate. Kate seketika menangis dan berbalik arah lalu mengobrol dengan Cliff. Setelah Ned melaksanakan push rank dengan Tamara, dia pun pulang dengan hati yang sangat bergembira. Namun di tengah jalan, dia menemukan mobil Cliff yang mengalami kecelakaan. Ketika diperiksa, ternyata ada Kate di kursi belakang dan dia sudah dalam keadaan tak bernafas. Sementara itu, pada keesokan harinya, Ned melihat Cliff yang udah jadi gantungan kunci di gudang milik ayah mereka. Di malam harinya, Sally akhirnya pulang. Ned cerita kalau dia akan segera pulang ke kota dan memutuskan untuk menyelesaikan tulisan biografinya di sana. Lantas secara mengejutkan, Sally mengatakan bahwa dia diam-diam juga berada di danau ketika Kate bertemu dengan Ned malam itu dan menyaksikan mereka beradu mekanik, cuy. Ned langsung merasa bersalah ketika itu. Namun Sally mengatakan bahwa dia telah memaafkan kelakuan kedua kakaknya itu. Sally juga mengungkapkan kalau Kate juga melakukan hal yang sama kepada Cliff dan mereka melakukannya tepat ketika Ned menolak untuk pergi bersama dengan Kate. Lantas mereka pun balik dengan keadaan yang sangat canggung sehingga Kate duduknya di belakang dan tiba-tiba terjadilah sebuah kecelakaan. Dan dari sinilah Cliff memutuskan untuk bunuh diri karena merasa bersalah atas hubungannya dengan Kate. Mendengar kenyataan itu, Ned pun benar-benar merasa bersalah. Dia merasa bahwa seharusnya dia bisa menyelamatkan kedua saudaranya itu. Namun semua itu terjadi karena keegoisannya. Sally tentunya nggak mau menyalahkan kesalahan ada pada Ned. Semua itu ya ada pada keputusan mereka masing-masing. Sebenarnya mereka semua bisa menolak. Namun ya apa mau dikata lah ya. Namanya nasi udah jadi lontong ya kan. Lantas pada keesokan paginya mereka mendapati Bruce yang udah berpulang dalam tidurnya. Dan beberapa hari berlalu, Sally mengajak Ned untuk melihat-lihat komunitas tempat dia bekerja. Ned berniat untuk mengajaknya ke kota karena khawatir kini adiknya yang paling kecil itu benar-benar sendirian. Namun Sally mengatakan bahwa semua orang di komunitas ini adalah keluarganya dan dia nggak akan pernah ngerasa kesepian. Lantas siang itu juga Ned pun akhirnya kembali ke kota dan setelah itu film pun selesai.